Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dalam debat tadi malam menekankan pentingnya mengatasi kebocoran anggaran yang menurutnya mencapai 1.000 triliun rupiah lebih. Dana yang bocor ini menurutnya akan dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan. Kekayaan kita bocor. Ketua KPK 7 September 2013 mengatakan bocornya 7.000 triliun, Pak. Persisnya 7.200 triliun. Itu angka beliau. Angka saya 1.134 triliun bocornya. Jadi kalau Bapak tanya kenapa defisit perdagangan dan kenapa defisit APBN, itu intinya. Data yang dilontarkan oleh Capres yang wakilnya merupakan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini langsung dibantah oleh pemerintah. Oh, enggak ada. Siapa bilang itu? Siapa yang bilang bocornya itu? Prabowo, Pak. Wah, enggak benar ya. Enggak benar. Itu datanya dari mana itu? Tanya Menko Perekonomian, tanya Pak Khairul Tanjung, tanya Pak Hatta Rajasa yang tahu. Saya itu walaupun saya tahu, kalau saya ngomong mungkin kalian dari mana. Tapi tidak ada angka segitu, Pak ya? Nggak ada. Pak, terima kasih, Pak. Sementara itu, Joko Widodo menyampaikan sejumlah program berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Salah satunya lewat konsep tol laut dan pembangunan jalur ganda kereta api. Saya berikan contoh lagi. Saya, ini pelaku, mengirim kontainer dari Jawa ke Eropa dengan dari Jawa ke Papua itu lebih mahal dari Jawa ke Papua karena nggak ada tol laut, nggak ada kapal besar yang selalu wirawiri dari ujung barat ke ujung timur. Yang kedua, yang murah untuk manajemen distribusi logistik selain tol laut, yang kedua adalah double track kereta api, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Jawa, yang di Kalimantan, di Papua. Double track kereta api ini penting sekali karena ini angkutan yang sangat murah selain tadi kapal. Oleh sebab itu, uang yang ada harus dikonsentrasikan kepada infrastruktur yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Konsep tol laut ini sendiri bukanlah jalan tol di atas laut, melainkan membangun koneksitas di antara pulau yang ada dengan kapal-kapal besar yang berlayar dari barat ke timur. Saat sesi tanya jawab di antara kedua capres, Jokowi juga mengkritik visi Prabowo Hatta tentang alokasi dana sebesar 1 miliar rupiah untuk pembangunan desa. Menurutnya, hal itu sudah ada dalam Undang-Undang Desa dan bahkan jumlahnya bisa melebihi 1 miliar rupiah. Karena yang saya tahu di Undang-Undang Desa itu tidak ada angka 1 miliar, tetapi justru lebih dari ini. Bisa 1,4, bisa 1,3, bisa 1,2, tergantung luas wilayah, tergantung penduduknya, dan tergantung kemiskinan yang ada di daerah itu. Pasca debat Capres, berdasarkan survei indikator elektabilitas Jokowi menunjukkan masih lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Dari sisi penguasaan masalah soal kesejahteraan, Jokowi dinilai lebih baik menurut 51,8% responden. Sementara Prabowo Subianto hanya dinilai lebih baik oleh sebesar 36,9%.